Oke, lanjut lagi. Sebelumnya kita udah ngebahas soal pad, the sketch, sketch sampai berapa tuh? 5 kayaknya. Terus ada golongan chamfer dan lain sebagainya lah. Nah, kali ini kita bakal bahas yang namanya shaft. Jadi shaft tuh gimana? Jadi shaft tuh ya udahlah, tonton aja dulu lah. Kita praktekin dulu. Karena kalau dijelasin itu tidak cukup dijelaskan dengan kata-kata. Iya, ya gitu dah. Coba lihat dulu. Kayak gini misalkan. Tadi kita bikin sebuah axis, terus kita bikin profile kayak gini. Nah, misalkan udah jadi kayak gini misalkan. Atau apapun lah sembarang. Terus kita pilih exit workbench. Nah, ini nih yang namanya shaft. Ya deket-deket sama pad lah. Pad terus ini ada satu lagi pocket terus ada shaft. Kita klik shaft. Nah, maka yang akan terjadi sketch yang kita buat itu akan ngebentuk apa namanya? Ngebentuk ya 3D lah, ngebentuk 3D yang mengelilingi axis yang kita bikin gitu loh. Patokannya axisnya ya. Jadi gitulah kurang lebih konsepnya. Konsep atau cara kerja dari apa namanya? Shaft. Contoh lagi misalkan tadi kan bentuknya gini. Kita coba lagi dalam bentuk yang lain misalkan. Set, misalkan di sini. Misalkan kita pakai spline misalkan. Set, 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 set. Misalkan gini dah bentuknya. Terus kita nabrak kan nih sama ini. Coba aja dulu lah ya. Set. Terus kita pilih shaft. Ternyata nggak nabrak. Oke, jadi gini dah. Apa tuh kayak apel. Itu mirip gak sih? Ya gitu dah kurang lebih. Nah gitu. Kita coba lagi. Tadi kan sebelah kanan aja. Bisa nggak sebelah kiri? Coba dulu. Kita coba bikin dari sebelah kiri. Apa ya bentuknya? Bentuknya misalkan kayak gini. Ini nggak mentok ya udah nggak apa lah. Set. Nah kayak gitu. Ternyata bisa juga ya kalau sebelah kiri. Nah tadi kan aduh bentar kita cek dulu sketchnya. Nah meskipun kan tadi ini nyampe sini nih, tapi ya logiknya dia bakal nerusin sampai sini sama aja hasilnya. Kalau di 3D in juga hasilnya kayak gitu. Ini kan hasilnya kayak gini kan, set. Nah misalkan kita terusin, misalkan ini diklik kayak gini misalkan, ya sama aja hasilnya. Ini bakal beda kalau kita, sorry, ini kita hapus, terus kita bikin kayak gini misalkan. Nah ini bakal beda baru. Nah gitu jadi kayak apa tuh? Gangsing. Apa sih namanya gangsing tuh? Tahu lah ya. Kalau tahu ya berarti kita seumuran lah. Ya gitu dah. Terus contoh lagi misalkan, contoh lagi nih. Misalkan kali ini eh bentuknya tuh muter nggak bolong misalkan kayak gini. Gimana nih hasilnya? Bisa nggak nih? Nggak nempel juga kan ini? Nggak nempel. Kita cek bisa nggak ya? Ternyata bisa, hasilnya bakal bolong di tengahnya gitu loh. Karena kan
tadi kan apa namanya? Ya si sketch ini muterin axis lah kurang lebih logikanya kayak gitu. Bikin lagi, misalkan lagi, bikin lagi miring. Oh ya udah, kita cek dulu kalau miring bisa nggak? Kalau miring kita bikin bulat, bisa nggak ya? Kalau miring kita cek, oke. Nah bisa. Tapi nanti hasilnya juga miring. Set, tampak dari depan. Nah ini miring nih hasilnya jadinya. Karena eksisnya miring. Jadi eksisnya miring nggak apa-apa ya, bisa. Nah tadi kan pakai eksis terus. Kalau make garis biasa, make profile biasa atau line biasa bisa nggak? Kita cek dulu bisa nggak itu. Kan kayak gini misalkan. Set, kita close. Nah ternyata nggak bisa nih kalau make apa namanya line biasa itu nggak bisa. Harus kita ubah dulu garis ininya atau garis ininya atau garis ininya itu jadi eksis. Makanya ini kita pilih yang ini misalkan. Jadi kalau ini nanti nggak nempel dong. Berarti ini atau ini nih. Kalau ini kan nanti ininya bingung nih. Di mana ini nggak nyambung. Misalkan kita pilih ini, misalkan kita jadiin transform jadi axis. Oke, kita cek bisa nggak? Ternyata bisa. Nah gitu boy, kurang lebih. Tadi kan pertama patokannya harus apa tuh namanya? Harus eksis. Yang kedua, berarti nggak kalau pakai yang asli, pakai profile atau lain nggak bisa. Nah yang kedua itu sketch yang kita bikin ini nggak boleh nabrak gitu. Nggak boleh nabrak dari apa namanya? Dari eksisnya. Coba ya, coba dulu kita tabrakin nih. Kita pura-pura on aja lah. Kita kayak gini, cek. Kita save-kan. Nah ini nggak bakal kebaca gitu. Apa nih artinya? intinya intinya nggak kebaca gara-gara ya profilnya nabrak gitu. Jadi kita harus edit dulu profilnya. Profilnya sketchnya. Jadi kita harus edit kayak gini. Kita quick trim juga. Kalau kayak gini bisa nggak? Harusnya bisa. Nah ternyata bisa gitu loh kurang lebih. Oke coba lagi. Tadi apa aja yang bisa? Nggak bisa kalau patokannya bukan eksis. Yang kedua kalau nabrak ya. Kalau nabrak eksisnya apa namanya sketchnya gitu loh. Nah kita coba lagi nih. Misalkan kita coba lagi make spline lagi. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kita coba lagi. Nah ini bisa ya. Kayak gini bisa hasilnya. Iya kayak gini. Jadi sini yang bolong nih. Tapi nanti ini bolongannya nanti bentuknya kerucut tuh jadi lancip tuh di sini. Kalau kita bedah lagi nih kita belah nih. Nah, ini nih. Lebih gampang kita cek. Nah, jadi di sini lancip gitu loh. Bolongnya mengkerucut. Tadi kan meskipun gambarnya sampai ini doang nih, tapi ya ini bakal dilanjutin mengkerucut gitu loh. Kita bikin lagi. Yang eksis lagi, misalkan spline kan gini. Kayak gini bisa nggak? Nah, ternyata nggak bisa. Topological operators invalid profile body. Apa tuh artinya? Intinya profilnya invalid lah. Kita harus mengubah. Kenapa ya? Karena sepertinya ininya nih arahnya jadi ambigu. Kalau kita terusin ke sini bakal nabrak.
Ini kan kalau kayak gini kan artinya si dia nerusin ke sini terus nih. Sorry. Apa namanya? Jadi nerusin ke sini terus nih artinya. Jadi dia bingung nih gitu. Apa namanya? Nah, gitu. Kalau kita edit jadi kayak gini, kegeser semua. Kita edit jadi kayak gini misalkan, ya bisa-bisa aja kalau kayak gini mah. Kayaknya. Kita coba dulu deh. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, kita ternyata tidak bisa. Oh ya, nanti ininya kesannya nabrak gitu loh. Jadi karena sudutnya nanti ininya bingung nih. Ininya soalnya tabrakan nanti. Kalau kayak gini sepertinya bisa. Nah, baru bisa. Kenapa tadi yang awal itu nggak bisa? Karena tadi kan posisinya gini nih. Ininya gini. Ininya gini. Nah, ini kalau diterusin ke sini itu nabrak gitu loh. Ininya ke sini. Jadi ambigu dia. Kita kayak gini ya. Misalkan yang awal ini nggak bisa. Tuh kan nggak bisa. Hilang jadi nggak kelihatan. Kalau nggak bisa. Eh. Nah, kalau kayak gini bisa. Nah, gitu boy. Kurang lebih. Ini bolong ya. Nah, ini mengkerucut nanti bolongannya ke sana. Ya, sebelah sininya juga mengkerucut. Kita cek lah kayak gini misalkan. Kita cek. Nah, ini mengkerucut nih ke sini. Ini juga mengkerucut. Jadi kalau yang awal itu nggak bisa karena ya tadi bakal mentok di ininya ke sini, ininya ke sini. Jadi gak nyampe eksis gitu loh kurang lebih. Nah, jadi yang pertama tadi ada masalah ya harus pakai garis eksis. Yang kedua itu nggak boleh yang lebih eksis. Yang ketiga itu topologikalnya harus valid ya, harus kebaca gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu. Masalah soal apa namanya? Soal SAF. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih, selamat mencoba.